Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Tuhan terlalu baik dalam kehidupan ini sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk tidak lagi datang mencari Tuhan, mencari kehendak-Nya, dituntun oleh Tuhan agar hidup kita makin hari pasti makin baik di mata Tuhan. Iman kita makin hari makin bertumbuh dan hidup ini makin hari makin menyukakan hati Tuhan. Puji Tuhan. Kembali Anda mengikuti renungan malam dekat Tuhan yang akan memberkati Anda pada hari ini. Dan tema kita di hari ini adalah lenyap karena keinginan dunia. Saudaraku, mereka yang masih senang dengan keinginan dunia, bukannya tambah bertahan, bukannya makin kuat, tetapi sebaliknya loh, akan lenyap karena keinginan dunia ini. Oleh sebab itu, untuk kita tetap survive, tetap kuat di dalam Tuhan, maka Tuhan mau ingatkan kita, jangan terjebak dengan keinginan dunia ini. Saudara, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini hati kami siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah dan teguhkan, serta kuatkan iman kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Kita akan merenungkan firman Tuhan di 1 Yohanes pasal 2 ayatnya yang ke-16. Demikian firman Allah. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Saudaraku, dari firman Tuhan kita melihat bahwa ada dua golongan besar keinginan. Yang pertama adalah keinginan dunia. Apa itu keinginan dunia? Keinginan dunia itu adalah keinginan yang didorong atau yang dipicu oleh kedagingan. Keinginan yang didorong oleh apa yang kita lihat dengan mata kita. Dan juga keinginan yang didorong untuk tambah hari tambah menunjukkan keangkuhan hidup. Ini adalah bagian-bagian dari keinginan dunia. Jadi saudaraku, apakah Anda punya keinginan sesuatu? Tentu ada, bukan? Nah, tinggal kita saring aja. Ini keinginan saya, maunya saya ini, apakah untuk memperkokoh keangkuhan hidup saya? Hati-hati. Ataukah ini cuma keinginan mata saja, tapi bukan menjadi kebutuhan saya? Nah, ini juga harus diperhatikan. Karena apa yang Anda lihat dengan mata Anda, kelihatan indah, kelihatan bagus, kelihatan sedap dan enak dan nikmat, belum tentu itu punya Anda. Belum tentu itu milik Anda. Jangan main nyambar aja. Bahaya. Dan belum tentu itu cocok buat Anda. Kalau hari-hari orang suka bilang lapar mata katanya. Jadi kalau lihat makanan yang ada misalkan di Instagram, di grup WhatsApp atau di Facebook, waduh, lapar banget, pengen banget. Padahal baru habis makan, tapi ngelihat makanan yang enak-enak langsung lapar mata katanya. Artinya matanya doang yang lapar, tapi nggak butuh makan. Nah saudaraku dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, berapa banyak kita terjebak dengan keinginan mata. Kita nggak butuh, tapi karena ngelihat dengan mata, pengen lagi, jadinya mubazir. Apalagi kita lihat, wah enak nih, nikmat nih, indah. Padahal bukan punya Anda, punya tetangga, menyerobot, dosa loh. Makanya Tuhan bilang jangan mengingini kepunyaan orang lain, istri orang lain, ternak orang lain, juga suami orang lain. Jangan. Semuanya yang lain-lain itu jangan diingini. Itu didorong oleh keinginan mata. Nah, di sini juga dijelaskan ada namanya keinginan daging. Nah, daging ini apa sih maksudnya ya? Keinginan daging. Jadi dalam tubuh kita ini ada dorongan yang begitu kuat. Dorongan ini dapat dikatakan sebagai sebuah nafsu yang kuat
untuk memuaskan emosi kita, dan bisa jadi memuaskan amarah kita, memuaskan kejengkelan kita, memuaskan hal-hal yang bergejolak di hati kita. Itu namanya hawa nafsu. Itu adalah keinginan daging. Kadang-kadang kita bisa kontrol, tapi mungkin jangan-jangan lebih banyak lepas kontrol. Akhirnya tidak jadi berkat, saudara. Nah, keinginan-keinginan seperti ini, firman Tuhan akan berkata, dunia akan lenyap karena keinginannya. Lenyap karena keinginan dunia. Saudaraku, banyak orang sudah diberkati Tuhan, sudah mengalami banyak berkat Tuhan, mengalami pemulihan rohani, pemulihan keluarga, pemulihan pekerjaan, dan untuk masa depan yang lebih baik. Tapi gara-gara tidak mau mengatur keinginan daging, tidak mau menekan keinginan mata, tidak mau menguasai diri, maunya keangkuhannya yang muncul. Akhirnya, apa yang dapat jadi hilang semuanya, jadi lenyap semuanya. Bisa mulai dari nol lagi, atau mungkin dari minus lagi. Sayang sekali, bukan? Makanya Tuhan bilang, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Anda jangan ikut mau terseret di situ. Jangan ikut mau hanyut di situ. Rugi loh, rugi banyak kita. Oleh sebab itu firman Tuhan mengingatkan, hendaklah kita lebih suka melakukan kehendak Allah, maka kita akan tetap hidup selama-lamanya, kata firman Allah. Saudara, pilihan ada di tangan Anda. Pilihlah untuk lebih suka melakukan kehendak Allah daripada keinginan dunia ini. Dan mungkin Anda berkata, nggak gampang Pastor James Paul untuk memilihnya. Betul, ada perjuangan loh, ada perjuangan untuk mematikan, untuk mengalahkan, untuk membunuh keinginan daging, membunuh keinginan mata, membunuh rasa angku itu. Memang ada pergumulan, tetapi Tuhan berkata, ketika kita mengandalkan Tuhan, bersandar sama Tuhan, maka keinginan-keinginan dunia ini Anda mampu menaklukkannya dengan kuasa Tuhan. Dan Anda pasti menang. Jadi, jangan kaget dengan pergumulan tiap hari. Ada yang berkata, Pastor James Paul, kita kan masih manusia. Pengen loh keinginan daging itu ada. Ikutin aja lah, jangan pura-pura bohong. Lah, memang ada, tapi bukan berarti ikutin. Tetap ada, tapi harus ditekan dan dilawan karena nggak cocok dengan kehendak Tuhan. Ada bukan berarti diikutin loh. Anda punya rasa, punya keinginan, punya kemauan yang nggak benar, nggak beres, nggak kudus, nggak suci, bukan karena selalu ada makanya harus diturutin. Enggak, justru harus dimatikan. Jadi harus melihatnya dengan hal yang benar, jangan ada pembenaran. Amin, saudara. Jadi pada saat ini Tuhan mengingatkan kita, ayo, kita anak-anak Tuhan, kalahkan keinginan daging, keinginan dunia ini, supaya kita jangan lenyap dengan apa yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah berkati, jangan hilang sia-sia. Tetapi lakukanlah kehendak Tuhan, Anda so pasti akan tetap survive, tetap bertahan, tetap kuat, dan makin diberkati di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, jamah kami, tolong kami, kuatkan kami. Kami tidak mau lenyap karena keinginan dunia, tapi kami mau tetap ada, hadir, dan terus diberkati dalam kekuatan Tuhan untuk selama-lamanya, karena kami belajar melakukan kehendak Tuhan. Tuhan berkati juga umat-Mu di saat mereka akan beristirahat dengan tenang di dalam berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Tetap buka diri, rendahkan hati kita menerima banyak berkat Tuhan agar kita lebih siap lagi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali besok malam. Shalom.